Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pramana Putra, NIM 21024014030, kelas A1 Informatika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu single payment. Nah, single payment adalah di mana hanya ada satu transaksi, yaitu nilai sekarang atau P dan nilai yang akan datang atau R. Dan rumus dari single payment secara matematika dapat diuraikan sebagai berikut. F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I balas kurung kuadrat N. P sama dengan F per dalam kurung 1 tambah I balas kurung pangkat N. I sama dengan dalam kurung F per P balas kurung pangkat dalam kurung 1 per N balas kurung min 1. N sama dengan log dalam kurung F per P balas kurung per log dalam kurung 1 tambah I per balas kurung, yang dimana F sama dengan nilai yang akan datang, P sama dengan nilai pada saat sekarang, I sama dengan bunga waktu, dan N sama dengan waktu atau tahun. Nah, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh dari single payment. Andi mendepositokan uangnya ke bank sebanyak 5 juta dengan suku bunga atau I sama dengan 3% per tahun. Nah, berapa uang Andi setelah 10 tahun? Nah, kita menggunakan rumus F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. F sama dengan 5 juta dalam kurung 1 tambah 0,03 balas kurung pangkat 10, yang mana hasilnya 6 juta sama dengan F sama dengan 6.719.581,89 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safir Raihan dari kelompok 5 NIM 21024014003. Saya akan membacakan arithmetic gradient. 1. Pengertian arithmetic gradient. Arithmetic gradient cash flow yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran yang diproyeksikan agar meningkat atau berkurang jumlahnya secara konstan. G. Pada setiap periode yang dapat dimodelkan dengan suatu kemiringan atau gradien yang seragam, uniform gradient atau arithmetic gradient. 2. Rumus. Mencari P jika diketahui kondisi P berada dalam satu periode sebelum nilai cash flow 0. P sama dengan G dalam kurung 1 tambah IN kurang IN kurang 1 per I pangkat 2 dalam kurung 1 tambah I pangkat N. 3 contoh. 1. Seseorang mengharapkan hasil investasi untuk 5 tahun ke depan dengan rincian pada tahun pertama sebesar Rp600 yang akan meningkat sebesar Rp200 pada setiap tahun berikutnya. Jika meningkat suku bunga 15% per tahun, berapakah yang harus diinvestasi orang tersebut saat ini? Mencari A jika G diketahui kondisi A berada dimulai dari cash flow 0 sampai dengan penerimaan atau pengeluaran yang diproyeksikan agar meningkat, berkurang, berakhir secara konstan. A sama dengan G dalam kurung 1 tambah I pangkat N kurang IN kurang 1. I dalam kurung 1 tambah I pangkat N sama dengan I kurang I, atau A sama dengan G dalam kurung A atau G, I, N. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar dari kelompok 5 dengan NIM 21024014002. Kami menjelaskan tentang geometric gradient. Pengertian geometric gradient.
pola proyeksi cash flow yang berubah pada tingkat atau rate G setiap periode dinyatakan sebagai urutan Gradient geometrik atau geometric gradient series. Rumus mencari P jika diketahui. Jika I tidak sama dengan G, P sama dengan A1 dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah G balas kurung pangkat N dikali 1 ditambah I balas kurung pangkat minus N per I dikurang G. Jika I sama dengan G, P sama dengan A1 dikali N per dalam kurung 1 ditambah I. Untuk mendapatkan nilai A dan F yang ekuivalen, hasil yang didapatkan dikalikan dengan vektor dalam kurung A garis miring P, I, N balas kurung dan AP, I, N. Contoh 1. Serangkaian arus kas geometrik gradient selama 4 tahun berturut-turut dimulai dengan A1 sebesar 1 juta yang meningkat 20% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tingkat suku bunga 25% per tahun, tentukan nilai P yang ekuivalen dengan rangkaian arus kas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Darmansyah dari kelas A1 Teknik Informatika dengan NIM 210 240 14007 akan menjelaskan materi tentang uniform series. Seringkali arus dihadapi berupa sederhana masukan dan keluaran yang besarannya sama. A. Terjadinya pada setiap akhir periode selama periode dengan suku bunga per tahun. Adapun contoh seperti formula dan rumus yaitu 1. Mencari F jika adik diketahui A sama dengan 1 tambah I sama dengan kurang 1 per I atau sama dengan A titik I buka kurung T garis miring A, I, N. Contoh kedua itu 2. Mencari ajakah FDI ketahui F sama dengan 1 tambah I kurang N per atau F sama dengan F A garis miring F, I, N. Mencari ajakah PDI ketahui A sama dengan I 1 tambah I per atau atau A sama dengan P buka kurung A garis miring P, I, N. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, NIM 21024014017 dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang materi teknik ekonomi bagian metode pengembalian atau replacement. Bagian pertama, pengertian. Pengertian dan kegunaan laju pengembalian ROR adalah suku bunga di mana ekivalensi nilai dari suatu alternatif rancangan teknis sama dengan ekivalensi nilai dari alternatif rancangan teknis yang lain. Laju pengembalian ini bisa digunakan sebagai kriteria pengembalian keputusan, yaitu bila ROR lebih besar daripada MAR, maka dipilih rancangan teknis yang harga awalnya lebih besar. Kedua, ROR lebih kecil daripada MAR, maka dipilih rancangan teknis yang harga awalnya lebih kecil. Kedua, rumus. ROR atau Rate of Return Analysis adalah analisis tingkat persentase pengembalian 1% sehingga pengembalian antara PW of benefit sama dengan PW of cost. Suatu investasi biasanya dibandingkan dengan suku bunga di bank. MARR atau Minimum Attractive Rate of Returns. I lebih besar daripada MARR menguntungkan. I lebih kecil daripada MARR merugikan. Seperti halnya metode present worth, future worth of annual worth, rate of return dapat diterapkan untuk membandingkan atau memilih alternatif.
Ketiga, contoh. Kontraktor green memerlukan sebuah pompa dengan spesifikasi teknis tertentu. Ada dua alternatif pompa yang memenuhi persyaratan, yaitu pompa X dan pompa Y, dengan data-data sebagai berikut. Harga awal pompa X 400 juta, harga awal pompa Y 700 juta. Masa pakai pompa X 8 tahun, masa pakai pompa Y 12 tahun. Harga akhir pompa X 200 juta, harga akhir pompa Y 400 juta. Biaya tahunan pompa X 90 juta, biaya tahunan pompa Y 40 juta. Bila MARR sama dengan 20% per tahun, sebaiknya pilih pompa yang mana? Maka penyelesaiannya adalah A kali X sama dengan PX dalam kurung A per P kali I kali 8 tutup kurung tambah AX kurang LX dalam kurung A per F kali I kali 8. A kali Y sama dengan PY dalam kurung A per P kali I kali 12 tutup kurung tambah AY kurang LY dalam kurung A per F kali I kali 12. Karena A kali Y lebih besar daripada A kali X, maka A kali Y dikurang A kali X sama dengan 700 juta dalam kurung A kali P dikali I dikali 12 tutup kurung tambah 40 juta dikurang 400 juta dalam kurung A per F kali I kali 12 dikurang 400 dalam kurung A per P dikali I dikali 8 tutup kurung ditambah 90 juta dikurang 200 juta A per F kali I kali 8. Dengan cara coba-coba atau trial and error diperoleh. Bila I sama dengan 0%, A kali Y kurang A kali X sama dengan minus 50 juta. Bila I sama dengan 20%, A kali Y dikurang A kali X sama dengan 5.456.000. Bila I sama dengan 18%, A kali Y dikurang A kali X sama dengan minus 459.000. Berarti ROR terletak di antara 18% dan 20%. Dengan metode interpolasi linear diperoleh ROR sama dengan 18% ditambah dalam kurung 459.000 per 459.000 ditambah 5.456.000 tutup kurung dikali 2% tutup kurung sama dengan 18,155%. Ternyata ROR lebih kecil daripada MAR, maka dipilihlah pompa X. Demikianlah sedikit penjabaran tentang materi teknik ekonomi di bagian metode pengembalian atau replacement. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.